Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Khulasatul Ta'dhimil Ilmi yang dikarang oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Malam hari ini alhamdulillah kita akan masuk pada pembahasan yang ke-16 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan Al-Maqidu As-Sadisa Asyara, prinsip yang ke-16. Prinsip ke-16. Tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatih. Artinya adalah memuliakan majelis ilmu dan mengagungkan wadah-wadah ilmu. Wadah-wadah ilmu. Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dari prinsip ini merupakan prinsip yang sangat luar biasa. Ini merupakan salah satu prinsip terpenting dalam buku ini. Kenapa demikian? Di sini kita akan mengoreksi banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu berkaitan dengan adab-adab mereka dalam belajar. Beliau mengatakan, "Famajalisul ulama'i kamajalisil anbiya'i." Majelis para ulama itu seperti majelisnya para nabi. Poin ini beliau tidak menyamakan para ulama dengan para nabi. Kenapa demikian? Karena Nabi sendiri yang menegaskan bahwasannya sesungguhnya para nabi itu mewariskan, sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi. Dan para ulama, para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, akan tapi mereka mewarisi apa? Ilmu. Maka tatkala seseorang duduk di majelis para ulama, maka seakan-akan dia duduk di majelis para nabi. Karena para nabi alaihi wassalam menyampaikan ilmu dan para ulama juga menyampaikan ilmu. Kenapa beliau mengatakan bahwasannya orang yang duduk di majelis para ulama berarti dia duduk di majelis para nabi? Beliau jelaskan setelahnya. Beliau mengatakan, qala Sahal ibn Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, man arada an yanzura ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama'i. Barang siapa yang ingin memperhatikan majelis-majelis para nabi, maka hendaklah dia melihat majelis-majelis para ulama. Itu majelis-majelis ilmu. Kenapa? Nah, beliau memberikan satu perumpamaan. Yaji'ur rajulu fayaqulu. Seorang laki-laki datang kepada ulama dan berkata, ya fulan, wahai fulan, ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza. Wahai fulan, bagaimana pendapat kamu dengan seorang laki-laki? Wahai ulama, wahai alim, bagaimana pendapatmu dengan seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya demikian dan demikian? Maka orang alim tersebut mengatakan, fayaqulu talaqat imra'atuhum. Istrimu telah tertalak.
istrimu sudah jatuh talak. Kemudian orang yang kedua datang. Wa yaji'u akhar, yang kedua datang mengatakan fayaqul, dan dia berkata, ma taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bi kadza wa kadza. Ini orang yang pertama datang bertanya tentang masalah dia dengan istrinya. Maka alim tadi mengatakan telah jatuh talaknya. Orang yang kedua datang dengan masalah yang berbeda, bertanya kepada orang yang berilmu, dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Laisa yahnatsu bihadzal qaul. Ucapan ini tidak jatuh talak. Ucapan ini tidak jatuh talak. Apa kata beliau? Wa laisa hadza illa linabiyyin aw li'alimin. Hal ini tidak boleh difatwakan kecuali nabi atau seorang yang berilmu. Sama dengan kasus yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwa julukan Ibnu Abbas adalah Al-Baharul Ilmi. Lautannya ilmu dari Ibnu Abbas. Tatkala Umar bin Khattab bertanya tentang tafsir Al-Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Apa bunyi surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Tentang surat An-Nasr. Bertanya kepada beberapa para sahabat. Maka ada di antara mereka mengatakan ini tandanya turun ayat ini tandanya adalah kota Makkah sebentar lagi akan ditaklukkan. Ada di antara mereka mengatakan apa? Ini tandanya apa? Umat Islam orang-orang akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, akan banyak dan besar apa? Perkembangan Islam. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa tafsiran ayat surat ini? Apa kata Ibnu Abbas? Ma ra'aitu illa qad iqtaraba ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat menafsirkan ayat ini melainkan datangnya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ajal Nabi sudah dekat. Bahwa ajal Nabi sudah dekat. Apa kata Umar? Dan aku melihat inilah yang paling tepat. Kenapa? Karena setelah turun ayat tidak lama Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal dunia. Ini tajamnya siapa? Keilmuan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Datang kepada beliau dua orang laki-laki bertanya masalah yang sama. Masalah yang sama. Dan ingat tidak boleh difatwakan masalah seperti kecuali para ulama. Para ulama. Apa kata laki-laki pertama? Anak muda datang bulan Ramadan. Bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, anak muda baru nikah datang kepada wahai Ibnu Abbas, apa hukumnya aku mencium istriku di siang hari bulan Ramadan? Apa kata Ibnu Abbas? Haram. Haram bagi kamu mencium istrimu di siang hari bulan Ramadan. Orang kedua datang, udah berumur. Tanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa hukumnya aku mencium istriku di siang hari bulan Ramadan? Apa kata Ibnu Abbas? Boleh. Boleh. Kita lihat inilah para ulama. Dalam satu masalah bisa dua pendapat yang berbeda. Kenapa? Karena melihat kondisi orang yang bertanya. Makanya kalau kita melihat Imam Ahmad bin Hanbal dalam fatwa-fatwa beliau dalam satu masalah, dalam satu kasus, Imam Ahmad punya 3 fatwa. Tiga pendapat. Makanya antum kalau baca fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i itu punya 2 fatwa. Makanya disebut dengan fatwa pendapat beliau yang lama, fatwa qadim dan fatwa jadid. Pendapat beliau yang lama dan pendapat beliau yang baru. Pendapat beliau yang lama itu ketika beliau berada di Irak. Dan pendapat beliau yang baru ketika beliau berada di mana? Di Mesir. Sampai beliau meninggal dunia. Ketika beliau sampai di Mesir, apa kata beliau? La yahillu li ahadin. Tidak sah, tidak halal bagi seseorang menyandarkan fatwa yang lamaku kepadaku. Tidak sah, tidak halal bagi siapapun menyandarkan fatwa yang lamaku kepadaku. Berarti para ulama mengeluarkan fatwa sesuai dengan kondisi masyarakat. Sesuai dengan kondisi masyarakat berdasarkan dalil-dalil dan ijtihad mereka. Dan inilah para ulama. Yang boleh lakukan hal ini hanya 2. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama. Oleh karenanya majelisnya para ulama harus dihormati, harus dimuliakan. Tujuannya apa? Agar kita mudah mendapatkan ilmu. Agar kita mudah mendapatkan ilmu dan agar ilmu kita semakin berkah. Apa kata beliau? Walaisa hada illa linabiyyin aw li'alimin.
Dan hal ini tidak boleh dilakukan kecuali dua orang. Yang pertama Nabi atau para ulama. Apa kata beliau? Fa'arifu lahum dzalika, maka hendaklah engkau mengenali mereka terkait dengan hal ini. Di mana letak adabnya? Kita akan bahas setelahnya. Ini yang bagus, luar biasa. Anda ketika baca, ini subhanallah, ini kitab ini luar biasa membahas masalah adab penuntut ilmu. Apa kata beliau? Fa'ala talibil ilmi ay ya'rifa di majalisil ilmi haqqaha. Maka wajib para penuntut ilmu, wajib bagi para penuntut ilmu mengetahui hak-hak majelis ilmu. Hak-hak majelisnya ilmu. Di sinilah beliau mulai mengkoreksi kesalahan kebanyakan para penuntut ilmu. Yang pertama, fayajlisu fiha jilsatal adabi. Nah, ini hak majelis ilmu. Fayajlisu fiha jilsatal adabi. Hendaklah dia duduk dengan penuh sopan santun. Duduk di majelis ilmu itu harus penuh kesopanan, harus penuh dengan kesantunan, memuliakan ilmu. Kenapa? Kita pada pertemuan pertama sudah kita bahas bahwasanya satu amalan yang dilakukan yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam sorga itu amalan penuntut ilmu. Amalan menuntut ilmu. Para ulama kita mengatakan jalan menuntut ilmu itu sangat banyak. Jalan menuntut ilmu sangat banyak. Di antara jalan menuju sorga itu sangat banyak. Seorang suami keluar dari rumahnya kemudian untuk mencari nafkah agar dia bisa menafkahi istri dan anak-anaknya, itu jalan menuju sorga. Makanya ketika antum kerja dari rumah mau keluar rumah mau kerja, niatkan untuk menafkahi keluarga. Niatkan dalam hati agar kita tidak minta-minta sama orang, agar kita tidak menggantungkan harapan kita sama manusia. Kita kerja. Dan suami yang kerja dari rumahnya, kemudian dia keluar dari rumahnya, dia sedang berjalan menuju surga. Seorang laki-laki keluar dari rumahnya menuju masjid, sholat berjamaah, itu jalan menuju surga. Seorang laki-laki atau wanita yang melaksanakan umroh dari Indonesia, kemudian berangkat ke Makkah, dia sedang menuju jalan menuju surga. Seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga. Orang yang mengunjungi teman yang sedang sakit, jalan menuju surga. Kemudian orang yang sedang mengunjungi saudaranya untuk silaturahmi, itu jalan menuju surga. Seorang laki-laki atau seorang wanita keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, jalan menuju surga. Apa kata para ulama? Di antara sekian banyak jalan menuju surga, jalan menuntut ilmu merupakan jalan paling dekat memasukkan seseorang ke dalam surga. Allahu Akbar. Maka jika ilmu merupakan sebab terbesar seorang masuk surga, maka hendaklah kita memuliakan majelisnya dan wadah-wadahnya. Memuliakan majelis dan wadah-wadahnya. Ini yang penting untuk kita jaga. Maka di antara adabnya adalah fayajlisu fiha jilsatal adabi. Hendaklah dia duduk dengan penuh adab. Dia duduk dengan penuh dia perhatikan. Makanya para sahabat kita, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah, apa kata mereka ketika duduk bermajelis bersama Nabi? Apa kata mereka? Seakan-akan ada burung di kepala kami. Dan kami takut burung ini terbang dengan sedikit gerakan. Kami takut burung ini akan terbang dengan sedikit gerakan. Artinya apa? Betul-betul mereka konsentrasi ketika belajar. Mereka betul-betul konsentrasi ketika belajar. Makanya hasilnya akan beda antara orang yang pikirannya buyar dan antara orang yang pikirannya konsentrasi, itu akan berbeda. Berbeda, ilmu yang akan dia dapatkan juga beda. Kenapa? Karena Allah mudahkan bagi orang yang muliakan ilmu dalam majelis ilmu, itu lebih cepat menangkap dan lebih cepat memahami daripada orang yang tidak fokus belajarnya. Maka diantaranya para ikhwah harus duduk dengan duduk penuh adab. Apa dalilnya? Suatu hari Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Maka datang kepada Nabi malaikat Jibril. Umar bin Khattab mengatakan fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Malaikat Jibril datang belajar kepada Nabi, apa yang dia lakukan? Dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi alaihi salatu wassalam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dia meletakkan tangannya di atas betisnya, pahanya sendiri. Faqala ya Muhammad, dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman.
Faqal al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Faqala sadaqta. Maka Umar berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Faqal fa akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqal al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilaihi sabila. Faqal sadaqta. Faqala fa akhbirni anil ihsan. فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال فأخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال فأخبرني عن أمارتها. فقال أن تلد الأمة رباتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم Atadru manis sa'il. Kalian tahu siapa tadi yang datang? Maka para sahabat mengatakan apa? Allah wa rasuluhu alam. Maka Nabi mengatakan, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Ini adab tatkala Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Penuh dengan apa? Penuh dengan akhlak. Penuh dengan adab. Kenapa demikian? Karena ilmu merupakan amalan terbesar yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Oleh karena ketika antum dari rumah ke masjid walaupun hujan, tetap semangat belajar. Kenapa ya? Apa yang mendorong? Ini kita sedang menuju surga. Kita sedang menuju surga. Dan ini merupakan amalan yang sangat besar untuk kita belajar dan kita tekuni. Karena memang kita ingat para ikhwan yang semua kata rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang paling dekat dan paling cepat memasuki seorang ke dalam surga adalah jalan menuntut ilmu. Maka hendaklah seseorang ketika duduk di majelis ilmu harus penuh dengan adab. Yang pertama. Yang kedua, wa yusghi ila syaihi nadhiran ilaihi fala yaltafitu anhu min ghairi daruratin. Hendaklah dia betul-betul memperhatikan gurunya dan dia tidak menoleh kiri dan kanan kecuali dalam kondisi darurat. Ini adab yang harus kita koreksi. Kadang-kadang kita dulu di majelis kita masih noleh ke sana kemari. Suatu hari ketika Imam Malik sedang mengajar di Masjid Nabawi. Karena Imam Malik merupakan imam Darul Hijrah. Julukan Imam Malik Imam Darul Hijrah. Karena beliau imamnya penduduk Madinah. Suatu hari beliau duduk di majelisnya. Maka subhanallah tiba-tiba ada orang yang datang dari luar kota. Datang ke kota Madinah menggunakan gajah. Bawa gajah. Gajah. Dan orang Madinah waktu itu belum pernah lihat gajah sama sekali. Belum pernah lihat gajah sama sekali. Karena gajah kalau datang kan ribut itu. Kakinya, suaranya. Maka di majelis ini pada rame. Maka mereka mengatakan kami mau lihat gajah wahai imam katanya. Kami mau lihat gajah. Maka Imam Malik mengatakan apa silakan. Kalian pula jarang-jarang lihat. Jarang-jarang apa? Lihat. Maka bubarlah semuanya. Majelis Imam Malik bubar karena hanya untuk lihat apa? Lihat gajah. Kecuali ada salah satu muridnya yang gak meninggalkan majelis. Anda lupa namanya Yahya bin Ma'in atau yang lainnya. Jelas namanya Yahya. Tinggal dia sendiri yang tidak keluar. Dia tetap duduk di majelisnya. Semua udah bubar. Dan Imam Malik paham bahwa namanya juga orang belum pernah lihat gajah. Biarlah mereka lihat gajah. Dan semuanya bubar subhanallah. Ketika bubar tinggal satu orang yang di majelis. Maka dia bertanya kepada siapa? Kepada muridnya yang tidak lari ke luar masjid untuk lihat gajah. Kenapa engkau tidak keluar? Katanya. Jawaban yang sangat menakjubkan keluar dari muridnya. Apa kata beliau? Wahai imam, aku datang jauh-jauh ke sini. Tujuan aku hanya satu, mau belajar. Mau belajar. Maka aku tidak mau akan disebutkan dengan selain belajar. Bisa jadi dia belum pernah lihat gajah. Maka Imam Malik bertanya kepada dia, kamu datang dari mana?
Maka dia mengatakan, aku datang dari Andalusia. Dari mana? Andalusia. Kalau sekarang dikenal dengan Spanyol. Dulu Andalusia, kekuasaannya siapa? Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Andalusia adalah Tariq bin Ziyad. Dulu namanya Andalusia, sekarang dirubah jadi Spanyol. Berubah jadi apa? Jadi Spanyol. Antum bisa bayangkan betapa jauhnya dia berjalan kaki dari Andalusia ke kota Madinah. Dari Andalusia ke kota Madinah. Oleh karenanya beliau merupakan salah satu murid di antara 8 murid Imam Malik yang direkomendasikan Imam Malik untuk meriwayatkan kitab yang paling bestsellernya Imam Malik, yaitu kitab apa? Kitab Muwatta. Makanya kalau beliau meriwayatkan itu merupakan salah satu riwayat yang paling valid apabila diriwayatkan oleh Imam Yahya bin Yahya. Karena keseriusan beliau belajar dan ketekunan beliau dalam belajar. Sampai beliau dipilih salah satu dari 8 murid Imam Malik yang boleh meriwayatkan kitab Muwatta. Ini pilihan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena adab dan akhlak beliau yang sangat baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, beliau mengatakan, wala yatarib li dajjatin yasmauha. Dia juga tidak boleh buyar konsentrasinya gara-gara satu kejadian yang dia dengar. Satu kejadian yang dia, kadang-kadang kita hilang konsentrasi karena kejadian. Kejadian. Ini yang sering terjadi sama kita. Padahal menuntut ilmu itu jauh lebih baik daripada kejadian yang terjadi. Berbeda halnya kalau terjadi gempa bumi yang lari atau terjadi kebakaran atau terjadi yang lain. Tapi kalau cuma kejadian motor datang orang pakai mobil paling mahal misalnya, kemudian kita terbuai dengan hal tersebut, hilang konsentrasi kita, ini tercela. Tercela. Yang ketiga, yang keempat, wala ya'batu biyadaihi aw rijlaihi. Dia tidak boleh main-mainkan tangannya ataupun kakinya. Usil temannya, baru simpan tangannya. Atau main-mainkan pena. Tek, 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 tek. Ya kan? Sering ya, antum lagi belajar itu ya. Main-mainkan pena. Nah, ini nggak boleh. Atau patah-patahkan jari. Atau patahin leher, ketek. Ya, atau jari-jari kaki. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Tidak boleh main-mainkan kaki dan mainkan tangan. Hukumnya apa? Tidak dibolehkan dalam adab menuntut ilmu. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, beliau mengatakan wala yastanidu bihadrati syaikhihi. Dia tidak boleh duduk bersandar kalau lagi menghadiri majelis ilmu. Nah, ini yang bersandar, mohon maaf ya, kita tidak nyindir. Ini saya yang ngomong, anak hanya baca. Ya, anak hanya baca, enggak boleh duduk bersandar. Ketika dia sedang menghadiri majelis ini adab. Makanya tadi pembukaan Anda bilang ini merupakan koreksi dari beliau, yang mana hal ini banyak para penuntut ilmu yang lalai. Banyak penuntut ilmu yang lalai terkait dengan adab ini. Wala yastanidu, kata beliau, bihadrati syekh. Dia tidak boleh bersandar apabila syekhnya sedang memberikan pelajaran. Yang kelima ya. Yang keenam, wala yattaki'u ala yadaihi. Dia tidak boleh bersandar dengan tangannya. Ya. Ini enggak boleh. Diamalkan ya, bukan dikerjakan ininya, maksudnya jangan diamalkan maksudnya. Nah, ini. Syekhnya lagi ngajar seperti ini, bukan bagian dari adab. Kalau kita baca bagaimana para ulama dulu belajar di majelisnya Imam Malik. Imam Syafi'i bercerita, kami dulu kalau belajar di majelisnya Imam Malik, buka kertas ini tuh pelan-pelan kami buka. Pelan-pelan, jangan sampai kedengaran suara kertas sama Imam Malik.
Kedengaran suara kertas sama Imam Malik. Yang masalahnya kita kadang-kadang angkat telepon di majelis ilmu. Waalaikumsalam katanya. Apaan aku lagi ngaji nih. Ya perlu. Bila perlu antum silent itu handphone antum gunakan untuk menulis. Kenapa? Karena jangan sampai mengganggu majelis yang sedang diajarkan. Ini surga. Ini taman-taman surga. Kita harus memuliakan agar Allah muliakan kita. Kita harus agungkan agar Allah agungkan juga kita. Agar Allah juga agungkan kita. Wala yukthiru tanahnuha wal harakata. Dia tidak, tanahnuha itu ini, apa namanya? Apa itu bahasa? Dehemnya. Mendehem. Apalagi kalau kita di kelas. Di kelas jamnya sudah mau habis. Itu murid-murid itu biasa. Nah ini enggak boleh. Enggak boleh. Ya, kayaknya antum senyum-senyum, kayaknya antum pernah pengalaman ketika masih duduk di bangku kuliah ya kan. Mengingatkan guru itu seperti itu. Atau banyak bergerak. Aduh, menandakan bahwa waktu sudah mau habis. Ini enggak boleh. Jangankan waktu sudah mau habis. Waktu sudah habis sekalipun pun kita harus tetap tenang dalam belajar. Jangan terlalu banyak apa? Tanahnu itu berdehemnya. Ini kebanyakan terjadi di kalangan para penuntut ilmu, apalagi santri-santri ya kan. Santri-santri kami ini kadang-kadang kalau sudah mau habis waktu, Ustaz sudah habis waktunya lama kali Ustaz ngajar, kadang-kadang seperti mereka ngomong sama gurunya. Kadang-kadang ini kadang-kadang juga kurang adab ya. Bukan kurang ajar, bukan kurang adab. Kurang adab mereka. Maka anak ini harus dididik adabnya yang baik. Adab yang baik. Kemudian yang keberapa ini? Yang ke-8. Yang ke-8. Nah ini yang sering terjadi. Wala yatakallamu ma'ajarihi. Dia tidak boleh ngobrol dengan teman yang ada di sampingnya. Enggak boleh. Enggak boleh ngobrol dengan teman yang ada di sampingnya. Ini merupakan adab taukhir majalis ilmi. Di antara adab kita memuliakan majelis ilmu adalah tidak boleh kita ngobrol dengan teman yang ada di samping kita. Hukumnya terlarang. Yang ke-9. Wa idza atasha khafada sautahu. Apabila dia bersin, dia merendahkan suaranya. Pada konteks bersin saja kita diperintahkan untuk merendahkan suara. Padahal bersin itu sesuatu yang tidak direncanakan. Kejadian yang kejadian yang spontan. Walaupun sespontan itu, diantara ada apabila kita mau bersin, kita harus merendahkan suara. Betul-betul direndahkan suara. Jangan sampai seperti orang yang bersin habis subuh. Kalau orang bersin habis subuh, satu RT kedengaran. Suaranya saking kerasnya dia bersin. Enggak boleh, terlarang. Kenapa? Karena mengganggu majelis. Mengganggu majelis. Wa idza tatha'aba satara famahu ba'da raddihi jahdahu. Apabila dia menguap, maka hendaklah dia menutup mulutnya. Setelah dia berusaha menutup mulutnya tanpa dengan menggunakan tangan. Dengan gigi dia paksa, dia berusaha agar dia tidak menguap. Kalau dia tidak kuat lagi, maka dia menutup dengan apa? Dengan tangannya. Mulutnya dia tutup dengan tangan. Jangan sampai dia mengeluarkan suaranya. Jangan sampai dia mengeluarkan suaranya. Kemudian beliau mengatakan, wa yang domu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu awiyatihi allati yuhfadhu fiha. Dan di antara bentuk memuliakan ilmu adalah memelihara, menjaga wadah-wadah ilmu. Wadah-wadah ilmu. Apa itu wadah ilmu? Kata beliau, wa imaduhal kutubu. Wadah ilmu yang paling urgent adalah buku. Buku yang harus kita jaga. Jangan sampai buku itu dibuang-buang. Jangan sampai buku itu dilempar-lempar. Jangan sampai buku itu menjadi sesuatu yang kita anggap biasa. Makanya para ulama kita mereka dengan buku itu sangat luar biasa. Apa kata beliau? Fallaiku bitalibil ilmi. Maka seyogyanya seorang penuntut ilmu apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, saunu kitabihi, menjaga bukunya.
Buku itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Wa hifdhuhu, memeliharanya, wal ijlaluhu, memuliakannya, wal i'tinau, dan memperhatikan bukunya. Memperhatikan bukunya. Antum kalau punya buku di rumah, buku ini kan dia punya masa. Punya kadang-kadang dia mau lapu. Salah satu yang dapat mengawetkan buku itu AC. AC itu dapat mengawetkan buku. Makanya kalau antum lihat perpustakaan yang besar itu rata-rata pakai AC. Bukan untuk memberikan kenyamanan kepada para pembaca, dalam rangka untuk memelihara keutuhan buku. Ya, makanya antum dalam maktabah jangan tidur. Kalau masuk perpustakaan jangan tidur karena AC-nya dingin, tidur sambil peluk buku, ya kan? Menunjukkan baru habis baca. Ini bukan mau tidur di kamar, bukan di mana? Bukan di perpustakaan. Karena AC itu dipasang tujuannya untuk menjaga apa? Menjaga buku, bukan tujuan untuk menambah kenyamanan. Makanya kalau semakin dingin ruangan itu, maka buku semakin awet. Buku akan semakin makanya kalau antum punya buku di rumah, pasang AC. Pasang AC apa? Agar buku itu makin awet. Makin apa? Makin awet. Makanya dulu di STD Imam Syafi'i, subhanallah, itu lumayan besar perpustakaan di kampus, ya. Di kampus kami dulu itu, bahkan sampai sekarang itu perpustakaannya lumayan besar dan bukunya lumayan lengkap, walaupun tidak sebesar dengan Maktabah Lipiyah. Tapi kita bisa katakan bahwa lumayan besar perpustakaannya. Itu semua buku itu disampul. Semua buku itu disampul. Antum tahu buku di perpustakaan itu ribuan buku. Bukan ratusan buku lagi, tapi ribuan buku. Semua buku disampul. Tujuannya apa? Untuk memelihara covernya agar tidak rusak. Dan alhamdulillah semua buku itu disampul oleh mahasiswa dan sampai saat ini terjaga buku-buku yang ada. Buku yang ada itu terjaga. Maka buku itu harus dijaga. Buku itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Fala yaj'aluhu sunduqan yakhshuhu biwada'ihi. Dia tidak boleh menjadikan bukunya seperti almarinya. Dalam buku taruh duit, simpan apa lagi? Pokoknya bukunya itu, bahkan ada yang apa? Bukan sekedar buku, Al-Quran dijadikan sebagai tempat simpan fulut, biar tidak diambil oleh jin. Ini salah, Al-Quran itu bukan celengan kita. Al-Quran itu dibaca. Buku kita juga demikian. Tidak boleh kita jadikan sebagai alat untuk apa? Menyimpan barang-barang kita. Bahkan yang lebih parah lagi, buku dijadikan sebagai apa? Kertas untuk lapis simpan ikan teri. La haula wala quwata illa. Antum kalau belanja di antum beli ikan teri itu mereka yang dibuat disobek buku. Kemudian dia lipat, kemudian dia masukkan ikan teri, baru dia kasih sama kita. Antum jangan lakukan seperti ini, ya. Buku di rumah itu harus dijaga. Ya. Jangan sampai kita jadikan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang kita. Wala yaj'aluhu buqa. Dia tidak boleh menjadikan bukunya sebagai, antum tahu buqa kan? Ini pernah kita lakukan dulu ketika masih SD. Kalau ada enggak kertas satu? Buko itu gini dia. Nah, anak pinjam. Buku itu digulung kayak gini. Nah, baru ngomong di sini. Corong suara, jadikan sebagai trompet. Enggak boleh. Kadang-kadang buku dilipat-lipat, digulung-gulung. Kadang-kadang yang lebih parah lagi ditaruh di saku belakang. Udahlah dilipat, taruh di saku belakang. Makanya otaknya bukan ada di sini tapi di belakang. Ini kadang-kadang orang nggak paham. Makanya pemulihan kita terhadap ilmu itu yang salah, keliru. Ini harus banyak belajar. Kita harus banyak Banyak belajar. Jangan digulung-gulung seperti ini. Itu namanya buko. Buko itu artinya trompet, corong suara. Ya, hukumnya terlarang. Hukumnya terlarang.
Kemudian beliau mengatakan beliau mengatakan wa idza wada'ahu bilutfin wa inayatin. Apabila dia hendak meletakkan bukunya, maka hendaklah letakkannya pelan-pelan, penuh kelembutan. Jangan main lempar. Jangan main lempar, enggak boleh. Pemulihan kita terhadap kitab kalamullah adalah kita meletakkan buku kita yang kita pelajari dengan penuh kesopanan, dengan penuh adab. Karena kita memuliakan ilmu. Dan ilmu itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kejadiannya, kasus adalah Rama Ishaq ibn Rahuwai. Ishaq ibn Rahuwai merupakan salah satu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Rama Ishaq ibn Rahuwai yawman bi kitabin kana fi yadihi. Kata beliau, Ishaq ibn Rahuwai melemparkan buku yang waktu itu ada di tangannya. Melemparkan. Fara'ahu Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Kejadian itu terjadi, dilihat oleh siapa? Imam Abu Abdillah. Imam Ahmad bin Hanbal melihatnya. Maka apa yang terjadi? Faghadibah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal marah kepada Ishaq ibn Rahuwai. Marah besar kepada Imam ibn Rahuwai. Apa kata beliau? Ahakada yuf'alu bikalamil abrar. Seperti inikah kamu memperlakukan apa? Ucapan-ucapan orang-orang yang baik. Enggak pantas kamu melakukan seperti ini. Kenapa? Karena ini merupakan apa? Kalamullah yang ditulis dengan susah payah mereka. Ditulis oleh para kalau kita sekarang main ngetik atau main copy paste, sampai buku-buku ini kepada kita dari zaman ke zaman dahulu para ulama kita menulisnya di mana? Di kulit-kulit, di mana di tulang-tulang. Usaha mereka seperti itu menjaga apa? Menjaga ilmu agar tidak hilang. Untuk apa? Untuk kebaikan kita di zaman-zaman akan datang. Maka ketika kita dapat buku itu dalam apa? Bentuk yang sudah sempurna dalam buku-buku, maka kita harus memuliakan buku-buku tersebut. Tidak boleh kita lempar, tidak boleh kita taruh sembarangan, tidak boleh kita taruh sehingga terkena hujan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena para ulama kita menulis buku-buku itu dengan penuh susah payah. Dengan penuh susah payah. Bayangkan Imam Bukhari dari mau nulis si Sahih Bukhari itu saja, belajar ilmu hadis sampai beliau menjual apa? Atap rumahnya. Jadi rumahnya sampai enggak punya atap gara-gara untuk apa? Untuk buku. Makanya para ulama kita mengatakan man talabal hadisi aflas. Barang siapa menuntut ilmu hadis sudah pasti bangkrut. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu mahal. Jadi antum jangan kira kalau ada buku kok mahal kali buku. Tapi ketika antum beli iPhone 13-14 juta, oh murah. Buku itu mahal. Antum kalau jadi mahasiswa yang belajar agama memang terasa di kantong ketika kita mau beli buku itu sangat terasa. Karena harga buku itu cukup mahal. Cukup mahal. Ya. Jadi ada buku yang harganya 7 juta. Ada yang buku harganya sampai 15 juta. Pernah nggak antum lihat buku yang harga segitu? Nggak pernah ya. Ada buku yang harganya 7 juta. Mahal apa murah? Kalau kita nengok-nengok itu sebenarnya murah. Karena ditulis dengan penuh perjuangan. Karena pernah beli buku harganya 7 juta soalnya. Anda pernah beli buku harganya 7 juta, totalnya 45 jilid. 45 jilid. Dan sampai sekarang masih ada di rumah. Rumah. Maka ilmu itu harus dijaga dan harus dimuliakan. Dimuliakan. Makanya para ulama kita lebih baik hartanya hilang daripada bukunya rusak. Lebih baik uangnya hilang daripada bukunya rusak. Kalau kita lebih baik buku kita rusak daripada iPhone kita hilang. Karena ini kebalik. Pembelian ilmu kita sangat berkurang. Sangat kurang. Kemudian beliau mengatakan, ahakada yuf'alu bikalamil abrar. Seperti inikah engkau memperlakukan ucapan-ucapan orang-orang yang baik. Kemudian bagaimana cara menjaga buku? Wala yattaki'u ala kitabih. Dia tidak boleh bersandar dengan bukunya.
Au yadahu inda qadamaihi, atau dia meletakkan bukunya di dekat kakinya, itu hukumnya enggak boleh. Wa idza kana yaqra fi ala syai'in rafa'u 'anil ardi wa hamalahu bi yadayhi. Apabila dia hendak membacakan kepada gurunya, maka hendaklah dia mengangkat bukunya, dan dia tidak boleh taruh ke lantai baru dia baca. Dia angkat bukunya, kemudian dia pegang dengan kedua tangannya baru dia baca. Ini adab kita terhadap ilmu dan juga wadah-wadah ilmu. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ana berharap setelah ini tidak ada lagi yang bersandar-bersandar. Ya, duduk baik-baik semuanya. Ya, setelah kita belajar, ilmu itu bukan hanya dipelajari tapi diamalkan. Diamalkan, ya. Makanya ada salah satu ustadz kita kalau pas lagi mau ngajar, itu diingatkan dulu adab-adabnya. Diingatkan dulu adab-adabnya. Makanya menghadiri majelis beliau itu penuh dengan adab, dan antum pasti kenal orangnya ya kalau kita sebutkan, penuh dengan adab. Makanya kami dulu di antara adab yang diajarkan kepada kami oleh Ustaz kami Ustaz Syafiq hafizahullah taala, beliau tidak mau mahasiswanya terlambat masuk kelas ketika beliau sudah masuk. Ketika beliau sudah masuk. Apabila beliau sudah berjalan, maka kami pasti berlari. Tujuannya apa? Agar masuk duluan ke dalam kelas. Kenapa? Karena apabila beliau sudah masuk, kemudian ada mahasiswa yang terlambat masuk, bukan 5 menit terlambatnya, terselip beliau sudah masuk terlebih dahulu, kemudian antum masuk, dianggap goib. Dianggap goib, sudah dianggap absen. Walaupun antum duduk sampai habis pelajaran sudah absen. Sudah absen. Ini beliau mengajarkan kita bagaimana memuliakan ilmu, bagaimana memuliakan guru. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita waktu ketika masih kuliah. Ketika masih kuliah. Ya, kalau sekarang kita terapkan sama anak-anak kita berat. Apalagi santri-santri kita berat. Kenapa? Karena santri-santri dimarahin minta keluar pondok dia. Nah, jahat kali Ustadz Arif ya kan. Masa kerjaannya marah aja. Kalau dulu kita belajar dipukul sama guru pun manut aja kita. Kenapa? Karena kalau lapor sama orang tua kena yang kedua kali. Betul atau tidak? Bukan dibela sama orang tua, dipukul lagi sama orang tua. Lebih parah dipukul orang tua daripada dipukul sama guru. Saya ingat kali itu ya, kalau orang tua kita luar biasa. Kalau kita salah sama guru gitu, kita nggak boleh tahu orang tua. Kalau sekarang bermasalah sama guru, orang tua harus tahu. Kalau dulu kita merahasiakan. Jangan sampai orang tua kita tahu. Kenapa? Kalau tahu ini kita nih yang ditarik sama orang tua kita. Nakal katanya orang tua. Nggak dibelanya, ini yang paling tarik. Dan ini yang paling sakit kalau sudah ditarik. Kalau nggak percaya tarik masing-masing. Ini yang paling sakit kalau sudah ditarik. Ya, itu dulu. Kalau sekarang anak-anak kita memang penuh dengan manja. Penuh dengan manja. Dipukul sedikit tidak minta keluar dari pondok. Ya, ini kekurangan, bukan kelebihan tapi kekurangan. Sekian yang bisa kami sampaikan, dan tinggal 4 pembahasan lagi buku ini akan selesai, dan insyaallah kita akan ganti kitab insyaallah taala, dan kitab yang kita pakai insyaallah kitab yang tidak besar-besar, kecil-kecil agar cepat menghatamkan, kemudian kita berganti kepada kitab berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.